Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengakui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT lambat merespon laporan masyarakat, sehingga masyarakat lebih memilih membuat laporan kepada pemadam kebakaran. Hal yang paling pokok fundamental, wajah kepolisian ini sangat dipengaruhi oleh pelayanan publik. Apabila pelayanan publik kami baik, karena 62% permasalahan kami ada di tingkat Polsek, Polres, dan Polda. Kalau ini bisa kita selesaikan, maka 62% permasalahan polisi bisa kami selesaikan. Di bidang SPKT dan laporan masyarakat, lambatnya quick response time. Quick response time standar PBB itu di bawah 10 menit. Kami masih di atas 10 menit. Ini juga harus kami perbaiki. Kemudian optimalisasi pelayanan publik berbasis digital adalah 110. Ya, saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke Damkar, karena Damkar quick response cepat. Dengan perubahan optimalisasi 110, harapan kami setiap pengaduan masyarakat bisa direspon di bawah 10 menit. Kami laporkan terkait masalah perubahan paradigma penanganan unjuk rasa. Irwasum sudah menurunkan tim di 12 Polda untuk melihat bagaimana sih potret penanganan unjuk rasa di 12 Polda pasca kejadian kemarin. Banyak kurang-kurangan yang harus kami perbaiki. Kami sangat menyadari perubahan-perubahan ini harus kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan pendiri Bloomberg LP, Michael Bloomberg, di Istana Merdeka, Jakarta. Keduanya membahas jumlah kerjasama Bloomberg dengan Danantara. CEO BPI Danantara Rosan Ruslani mengatakan pertemuan membahas banyak hal termasuk potensi kerjasama yang akan dilakukan bersama Danantara. Rosan menyebut pertemuan ini sebagai tindak lanjut kunjungan Presiden Prabowo yang sebelumnya telah menemui Michael di New York beberapa waktu yang lalu. Namun Rosan tidak menjelaskan detail apa saja potensi kerjasama yang akan dilakukan keduanya. Pembahasannya ada beberapa hal, ya berapa termasuk inputan-inputan bagaimana terutama berbicara mengenai peningkatan sumber daya manusia kita Indonesia, itu masukan dari segi pendidikan dan kemudian membicarakan juga dari segi kesehatan agar dia mencontohkan waktu dia jadi mayor wali kota di New York, kemudian dia juga sempat running untuk presiden itu untuk sigaret atau rokok itu dia memperlakukan di restoran itu tidak boleh gitu karena kesehatan dan yang lain-lain itu. Jadi sebenarnya ada beberapa hal ini kita sambil makan siang tadi bicaranya, dan juga bagaimana kerjasamanya dengan Bloomberg juga dengan Danantara yang kebetulan ini baru akan didiskusikan gitu, dan bagaimana juga kerjasama antara nanti dana trust fundnya mereka dengan Danantara Trust Fund juga di bidang edukasi dan kesehatan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, 26 orang masih hilang akibat bencana tanah longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah. Sementara 8 korban luka hingga kini masih dirawat intensif karena patah tulang akibat tertimpa bangunan rumah. Rencana evakuasi 26 korban yang masih tertimbun longsor terpaksa dibatalkan. Kondisi tanah yang belum stabil dan terus bergerak menimbulkan potensi longsor susulan, sehingga tim SAR menunda operasi untuk meminimalkan resiko petugas di lapangan. Pergerakan tanah kembali terjadi dan sempat membuat relawan mundur. Dari hasil asesmen tadi, maka dari tim geologi menyampaikan bahwa masih adanya pergerakan tanah dan masih ada kemungkinan longsoran susulan, sehingga direkomendasikan untuk pelaksanaan operasi SAR hari ini tidak direkomendasikan menggunakan pelatan alat berat. Data hingga siang ini, akibat peristiwa ini 923 jiwa mengungsi dan 26 orang yang hilang diduga tertimbun material longsor. Bencana ini membuat 48 rumah tertimbun longsor. Warga dilarang untuk mendekat ke lokasi kejadian karena kondisi masih berbahaya. Sementara itu, 8 korban luka masih mendapatkan perawatan intensif di puskesmas terdekat. Korban rata-rata mengalami patah tulang akibat tertimpa bangunan rumah. Selain luka fisik, korban juga mengalami trauma berat. Dari 8 korban ini, 3 orang diantaranya masih dirawat di Puskesmas Pandanarum, sementara 5 orang yang mengalami luka cukup parah harus dirujuk ke RSUD Banjarnegara, Jawa Tengah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan.
Sementara itu tim SAR gabungan berhasil menemukan 1 jenazah korban tanah longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Hingga kini 6 korban masih belum ditemukan. Selasa sore tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 jenazah korban tanah longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Korban ditemukan di area B2. Petugas cukup kesulitan mengevakuasi korban akibat kondisi korban yang sudah tertimbun selama 6 hari. Korban langsung dievakuasi ke RSUD Majenang. Belum diketahui identitas korban. Pada pencarian hari ke-6, tim SAR gabungan mulai menyisir di area worksheet A1, B1, dan B2. Pencarian dilakukan dengan menggunakan drone, penyisiran anjing pelacak hingga secara manual. Selain itu, puluhan alat berat juga diterjunkan untuk melakukan pencarian. Sementara itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo telah meninjau lokasi longsor secara langsung. Ia mengatakan terdapat cekungan alam yang bisa melongsorkan tanah apabila curah hujan tinggi. Ke depan setelah proses Sarnas selesai, tugas kita semua adalah meyakinkan bahwa cekungan itu senantiasa kering. Mungkin tidak bisa kering 100%, mungkin keringnya 80%, 90%. Sehingga tidak menimbulkan masalah baru manakala ada hujan deras. Karena bagaimanapun di bawah itu kan masih banyak perumahan tuh. Itu yang wajib kita jaga sama-sama agar kejadian ini tidak terulang lagi. Apakah di sini atau di tempat lain. Jadi saya sudah janjian sama Pak BNPB tadi, kita coba petakan potensi masalah di beberapa tempat lainnya. Dengan ditemukannya 1 jenazah, maka korban yang belum ditemukan berjumlah 6 orang, sedangkan 17 jenazah berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heru Susanto, iNews melaporkan. Beralih ke informasi mancanegara, pemirsa, gunung berapi paling aktif di Jepang, Sakurajima, kembali erupsi. Gumpalan asap dan abu vulkanik pekat membumbung tinggi hingga ketinggian 4,4 km. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews malam hari ini. Temukan terus informasi-informasi terbaru kami lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap sehat, tetap semangat, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Gumpalan asap dan abu vulkanik mencapai ketinggian 4,4 km dalam letusan terbaru gunung berapi Sakurajima di Pulau Kyushu, Jepang Barat Daya. Hujan abu dilaporkan terjadi di beberapa bagian prefektur Kokushima, Kumamoto, dan Miyazaki. Pihak berwenang setempat menyatakan tidak ada laporan korban luka ataupun kerusakan bangunan. Namun hal ini menyebabkan pembatalan puluhan penerbangan di Jepang Barat Daya. Letusan tambahan tercatat sekitar pukul 14.30 dan 20.50 waktu setempat. Gunung ini merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Jepang dengan letusan yang sering terjadi pada tahun 2019 lalu. Dilaporkan abu vulkanik telah bergerak ke timur laut setelah letusan terakhir. Tingkat kewaspadaan tetap berada di level 3 dari 5 yang membatasi akses ke gunung.